Ruan-Ruan, jangan marah. Hari ini aku melihat pacarmu, Zhao Xiangyu, dengan wanita lain. Selamat makan. Xiang Yu, ku dengar kau akan bertunangan. Apa kau benar-benar akan menikahi? Wanita bernama Suruan itu? Tentu saja tidak. Suruan, dia hanya mainan. Aku bersamanya hanya karena dia punya uang. Suruan, Hanya mainan. Zhao Xiangyu, 7 tahun. kau dulu menyelamatkan hidupku. 7 tahun ini akan menjadi pembayaran utang itu. Aku melepasmu. Dan melepas diriku juga. Lari lebih cepat, lebih cepat. Baik, apa yang kau lakukan? Ayo, Suruan, Kau tidak apa-apa? Suruan, kau baik-baik saja, Suruan? apa yang terjadi? ayo. Kau menggodaku lagi. Suruan, Suruan, Lebih cepat lagi. Baik. Lari lebih cepat. Baik. Suruan, kau tidak apa-apa? dokter, Suruan, kau baik-baik saja? Sayang, kepalaku sangat sakit. Suruan, apa yang kau panggil aku? Gadis Su, kau memanggil bocah ini sayang. Ami, setelah bertahun-tahun, kalian akhirnya bersama. Nenek sangat senang. Dua rival ini ternyata berakhir bersama. Kami tidak bersama. Lu Haoting, apa maksudmu? Apa kau putus denganku? Putus apa? Kau bocah. Beraninya kau menggertak menantu perempuanku. Aku akan menjepit lehermu. Nenek, Sayang, kau sangat menggemaskan. Dokter, ada apa dengannya? Otak manusia adalah wadah yang sangat kompleks. Dia melukainya saat jatuh, dan masih ada gumpalan darah di otaknya yang belum hilang, menekan saraf memorinya. Selain itu, dia memiliki beberapa kenangan yang tidak mau dia hadapi, di antara masalah lainnya, misalnya, Bicara terus terang saja. baik ibu. Singkatnya, Nona Su telah melupakan beberapa kenangan yang tidak menyenangkan, dan telah mengubah ingatannya, menggantikan pacarnya selama 7 tahun dengan Tuan Lu. Kenapa? Mungkin karena Anda adalah orang pertama yang dia lihat saat bangun. Tapi kebingungan ingatan ini hanya sementara. Mungkin besok atau lusa, dia akan pulih ingatannya, atau dia mungkin tidak akan pernah pulih. Ruan-Ruan, keinginan terbesarku dalam hidup adalah melihatmu dan anak nakal ini mendapatkan surat nikah kalian. Pernikahannya bisa berjalan lambat, tapi kalian harus mendapatkan akta nikah dulu. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang. Nenek, Ada apa? kamu memanfaatkan situasi. Apa yang kamu tahu, anak nakal? Ini yang disebut memukul saat besi masih panas. Kalau tidak, saat dia sadar dan mencari pria Zhao itu, kamu akan menyesal. Sejujurnya, kamu selalu suka berantem dengan Ruan-Ruan sejak kecil. Apa kamu pikir aku tidak tahu kamu sangat tergila-gila padanya? Mulutmu keras kepala seperti labu yang mulutnya dijahit. Minggirlah, lebih baik aku mengandalkan diriku sendiri daripada kamu. Hah, tidak ada yang akan mengambil menantu perempuan kesayanganku. Ruan-Ruan, jika kamu tidak mendapatkan surat nikah dengan anak nakal ini, hatiku tidak akan tenang. Saat aku tidak tenang, hatiku mulai panik. Dan saat aku panik, aku sesak napas.
Nenek, Benarkah? Suruhan, keluarga Lu hanya memiliki satu putra selama 4 generasi. Perceraian bukan pilihan. Setelah kita mendapatkan surat itu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Kamu punya satu kesempatan terakhir. apa yang kau gumamkan? Kantor catatan sipil akan segera tutup. Ayo. Cepat. Ayo masuk, kalian berdua, berdiri lebih dekat. Baik. Pak, tersenyumlah, jangan gugup, santai, ambil napas. Siap, 2. 1. Kamu menangis. Aku tidak menangis. Kenapa kau menangis? Apa yang kau lakukan? Kamu sangat ceroboh. Aku tidak bisa membiarkanmu memegang ini. Aku yang menyimpan surat nikahnya. Halo, Nenek. Nenek, ya, cucu menantu perempuanku tersayang. Sangat cantik. Kau tidak apa-apa, Nona. Kau tidak apa-apa. Tunggu aku. Aku akan mencari seseorang untuk membantu. Kau sudah sadar. Apa kau merasa lebih baik? Ayo, Saat itu, ketika aku berlari kembali, Ruan-Ruan sudah pergi. Ruan-Ruan, kali ini, aku pasti tidak akan kehilanganmu lagi. sayang. Ruan, Ruan. Ada apa? Sayang. Suruan, sedang apa? Sayang. Aku tidak membawa piyamaku. Bisa ambilkan piyama aku? Di mana piyamamu? Di tempat tidur? Belum diambil? Ini dia. Kamu mau aku pakai ini aja? Sayang, maksudmu apa ini? Zhao Xiangyu. Siapa ini? Kapan aku menyimpan nomornya? Halo, Ruan, Ruan. Aku mabuk. Jemput aku. Aku di Zero Degree Bar. Aku kasih kamu 20 menit. Sekarang, segera, datang ke Zero Degree Bar. Sekarang juga. Orang ini gila. Ada apa? Orang aneh meneleponku. Katanya dia mabuk. Minta dijemput. Kamu tahu siapa itu? Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Sayang, kau kenal dia? Aku tidak terlalu ingat. Biarkan aku periksa untukmu. Jangan bilang, dia ingat sesuatu? Aku sudah mencari selama berhari-hari. Jadi kamu di sini? Ruan-Ruan Zhao Xiangyu ini pasti hanya orang yang membosankan. Aku akan menghapusnya untukmu. Zhao Xiangyu, kau tidak bisa mengambilnya dariku. Sayang, Ada apa? kamu... Kau terlihat lebih tampan daripada di sekolah dulu. Sedikit lebih tampan. Benarkah? Aku punya selera yang bagus.
Sayang, waktunya tidur. Tidur. Ayo tidur. Aku baru ingat. Aku masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu tidur saja dulu. Sangat jelek. Aku tidak akan meninggalkan satu pun untukmu. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana jika kita bangkrut? Apa yang akan kita lakukan? Ibu Su, ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Dia datang, apa yang akan kita lakukan? Ibu Su, matahari terbit dari barat. Tepat sekali, Ibu Su. Ada apa? Apa yang ribut-ribut pagi-pagi begini? Ayo, ceritakan. Pagi ini, grup Lu mengirim seseorang untuk menyerahkan kontrak proyek. Mereka bilang ingin bekerja sama dengan kita. Lokasi utama di pinggiran selatan itu mereka benar-benar mau memberi kita bagian. Itu konspirasi? Pasti konspirasi? Benar. Tepat sekali. Tuan Lu, bukankah itu perusahaan suami saya sendiri? Konspirasi apa yang mungkin mereka lakukan? Hah? Karena ini kabar baik, malam ini, saya traktir seluruh departemen makan malam. Tunggu. Apa aku masih bermimpi? Atau Ibu Su yang masih bermimpi? CEO grup Lu bukankah dia musuh bebuyutannya? Dan sekarang mereka bekerja sama? Baiklah, bubar. Ayo minum, ayo minum. Aku sudah selesai bermain. Kalian lanjutkan saja. Sudah selesai? Aku datang menjemputmu. Suruhan, apa maksudmu? Aku bilang kau jemput aku. Kenapa kau tidak datang? Kau siapa? Suruhan, apa permainanmu sekarang? Aku kenal dia. Ibu Su pura-pura tidak kenal Tuan Muda Zhao. Pasti ada alasannya. Dia tidak kenal dia, benar? Tuan, silahkan pergi. Kau tidak kenal aku? Aku mengerti. Kau sedang main-main denganku lagi. Kau gila? Aku bahkan tidak kenal kau. Kenapa aku harus main-main? Berikan itu. Bicarakan baik-baik. Ibu Su, Bahkan jika kau pura-pura tidak kenal aku hari ini, kau tetap ikut aku. Lepaskan aku! Lepaskan! Berantem? Ada yang berantem. Aduh, ada apa? kau tidak apa-apa? Siapa yang memukulku? Jika kau berani mengganggu Ruan-Ruan lagi, aku akan melenyapkan seluruh grup Zhao sepenuhnya. Lu Haoting. Kamu akan membayar untuk ini. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Ah, biarkan aku memperkenalkan secara resmi. Ini suamiku, Lu Haoting. Bosku sudah menikah. Dan dengan Tuan Lu dari grup Lu, tidak tanggung-tanggung. Kami akan mengadakan upacara pernikahan bulan depan. Kalian semua dipersilakan datang, merayakan bersama kami. Bos Su, cubit aku. Apa aku bermimpi? Aduh, Wah, ini bukan mimpi. Aku ingat Bos Su dan CEO grup Lu. Adalah musuh bebuyutan. Setiap kali mereka bertemu, mereka tampak siap saling memenggal kepala. Bagaimana mereka tiba-tiba menikah? Entahlah, tapi bukankah menurutmu mereka pasangan yang serasi? Dari musuh jadi kekasih, klasik. musuh bebuyutan apa? Lu Haoting, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Apa yang mereka bicarakan? Ayo pergi. Lu Haoting, apa aku dulu membencimu? Tentu tidak. Ada apa? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Hari ini di toilet, aku tidak sengaja dengar orang bicara tentang kita. Mereka bilang, kita dulu musuh bebuyutan. Lu Haoting, dasar brengsek. Itu semua karena kau selalu di depanku, bertingkah seperti orang bodoh. Kau yang bodoh.
Keluargamu juga bodoh. Ah, selingkuh. Ayo pacaran. Siapa bilang? Mana mungkin? Kenapa kau bereaksi berlebihan? Aku tidak bereaksi berlebihan. Masa mereka berkata begitu tentang kita? Mungkin saat kita bertengkar dulu aku mengatakan sesuatu yang membuatmu kesal dan tanpa sengaja ada yang mendengarnya. Ruan, kau jangan percaya omongan mereka. Hubungan kita selalu baik. Sungguh. Baiklah, tentu saja aku percaya padamu. Apa kau bercanda? Kau membuatku takut setengah mati. Tidak. Menggodaku? Oke. Aku harus cari kesempatan untuk menjelaskan pada Ruan. Ini semua kesalahpahaman. Suruan benar-benar berpacaran dengan Lu Haoting. Bang Zhao, itu Lu Haoting. Kita tidak bisa main-main dengannya. Tapi dia cuma perempuan. Sudahlah. Mana mungkin? Bukankah mereka musuh bebuyutan? Ada yang tidak beres. Baik, aku akan menunggumu di sini. Sujuan, aku sudah lama mencarimu. Kenapa kau blokir nomorku? Sudah kubilang, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu mau sebenarnya? Sujuan, bagaimana mungkin kamu tidak kenal aku? Aku pacarmu, Zhao Xiangyu. Apa kau gila? Aku sama sekali tidak kenal kamu. Lagi pula, aku sudah menikah. Reaksinya sepertinya tidak pura-pura. Mungkinkah dia benar-benar kehilangan ingatan? Itu sebabnya dia bersama Lu Haoting. Sujuan, jangan biarkan Lu Haoting membodohimu. Dia pembohong. Kitalah yang seharusnya bersama. Sujuan, Kau brengsek, akan kuajari kau. aku sungguh tidak berbohong padamu. Bukan hanya kamu tidak suka Lu Haoting, kalian berdua malah saling bermusuhan. Dia bahkan merebut beberapa proyek besar dari tanganmu. Sujuan, aku pacarmu. Kau terus bilang kau pacarku. Mana buktinya? Kamu mau foto kan? Kau benar-benar pembohong terkutuk. Bukti? Ada di ponselmu. Foto kita bersama. Lihat, jika kamu tidak percaya. Lihat, sudah kubilang. Aku tidak. Lihat, bukankah suamiku tampan? Mustahil. Bagaimana mungkin foto itu tidak ada? Tolong, jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Lepaskan aku. Sujuan. Dengarkan aku. Lepaskan aku. Sujuan. Sujuan. Ruan, bangun. Apa kabarmu? Apa kamu merasa tidak nyaman? Ada apa? Lu Haoting, aku ingat semuanya sekarang. Ruan, maaf, aku tidak sengaja. Kamu minta maaf untuk apa? Akulah yang seharusnya minta maaf. Dulu, akulah yang memintamu berpura-pura menjadi pacarku. Pura-pura? Ya, dulu, di sekolah. Ruan, idolamu syuting di sekolah. Cepat datang lihat. Oke, aku segera ke sana. Hei, gadis kecil, mau kemana terburu-buru? Ikut kami sebentar yuk. Apa yang kamu lakukan? Aku punya pacar. Loh, Pacar? Lu Haoting. Lu Haoting. Ini pacarku. Tampan kan? Oh, pacar. Lo atlet, ya?
Itu luar biasa. Aku akan terlambat. Terima kasih. Jadi dulu, kamu menganggapku sebagai pacarmu. Kamu hanya menggunakanku sebagai tameng. Jadi ketika dia kemudian bersama Zhao Xiangyu, dia tidak berselingkuh. Dan dia tidak dengan sengaja mempermainkanku. Akulah yang menganggap semuanya serius. Jadi dia akhirnya bersama Zhao Xiangyu. Dia tidak selingkuh dariku. Dia tidak bermain-main denganku. Yo, aku sendiri yang terlalu serius. Bagus. Si bujangan abadi akhirnya jatuh cinta. Aku tidak pernah mengira. Kamu benar-benar berakhir dengan suruhan. Zhao Xiangyu. Zhao Xiangyu. Oh, dia selingkuh. Ayo pacaran. Jadi karena kesalahpahaman ini, Aku dan dia. kami bertengkar selama bertahun-tahun. Ada apa? Ruan, apa kamu ingat hal lain? Seperti pacarmu dari sekolah? Bukankah itu selalu kamu? Aku tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Nanti, semua orang di sekolah tahu kami bersama. Bagaimanapun aku menjelaskan, tidak ada yang percaya. Apa itu kamu? Bukan, aku tidak melakukannya. Jangan bilang begitu. Itu kamu. Lu Haoting, kamu pasti menyukaiku sejak saat itu? Ya, aku selalu menyukaimu. Nanti, kami dari palsu jadi nyata. Dan benar-benar bersama. Kamu tidak apa-apa? Ruan, meskipun nanti ingatanmu kembali. Meskipun kamu membenciku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kepalamu masih sakit? Aku sudah baikan sekarang. Hati-hati. Waktu aku jatuh dari tangga, aku sangat takut. Aku pikir aku habis. Zhao Xiangyu, aku akan membunuhnya. Kau pria yang terhormat, berkelahi dan membunuh. Sangat tidak sopan. Ruan, aku. Ayo kita beri dia pelajaran kecil. Peringatan ringan saja sudah cukup. Terserah kamu, sayang. Lumpuhkan saja dia. Ada masalah? Tidak ada. Nenek, Oh, menantu perempuan tersayangku. Apa kabar? Kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Aku baik-baik sekali. Apa kamu ingat sesuatu? nenek, Ruan. Masih agak kabur. Masih banyak yang belum dia ingat. Jangan memaksanya. Baik. Duduklah. Kakak Haoting. Suruhan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak baik. Kakak Haoting. Cepat, bawa musuh besarmu keluar dari sini. Ruan, jangan dengarkan omong kosongnya. Haoting, jangan takut padanya. Kalau dia berani mengganggumu, aku akan menghajarnya untukmu. Diam, cukup. Setelah bertahun-tahun, kau masih bergantung pada Haoting? Ruan, kau ingat dia? Tentu saja aku ingat. Dia adik perempuan temanmu. Hinanen kan? Dulu, seluruh sekolah tahu. Saat kita bersama, dia datang menemuiku. Menyuruhku menjauh darimu. Kau bohong. Suruhan, kalau kau tahu diri, pergilah. Setiap kali kau muncul, Haoting jadi kesal. Haoting sama sekali tidak menyukaimu. Sayang, jangan dengarkan dia. Aku tidak merasa begitu. Haoting, apa yang kau panggil dia? Sayang, kapan kalian menikah? Itu tidak mungkin. Maaf soal itu. Kau kehilangan kesempatanmu. Dia milikku sekarang. Aku tidak percaya. Tidak. Haoting dulu. Membencimu.
Hei Nanan, sampaikan pendapatmu dan pergi. Hiyu, di mana dia? Ada apa? Bawa adikmu keluar dari sini. Tidak, nenek, aku tidak pergi. Urusan kalian anak muda, di luar pemahaman orang tua, sepertiku. Ayo, pulang. Aku tidak bisa lagi mengendalikanmu. Aku tidak pergi, Kak. Aku tidak tahu apa yang Suruan lakukan untuk mempesona Houting. Mereka sudah mengambil surat nikah. Maaf soal itu, kakak ipar. Adikku memang berantakan. Hei Yu, apa kau benar-benar kakakku? Pulang, sekarang. Houting dan Suruan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dua orang yang bertengkar hebat. Bagaimana mungkin mereka menikah? Jika Houting mengambil surat nikah dengan Suruan, itu berarti mereka sudah menyelesaikan perbedaan mereka. Lu Houting tidak menyukaimu. Jangan memaksakan. Bersikaplah, atau aku akan suruh ayah mengirimmu kembali ke Inggris. Tante Lu, ini Nanan. Aku kembali ke tanah air. Oh, si pembuat masalah ini. Akhirnya pergi. Ayo, duduk. Houting, mesra sekali. Ruan, aku sumpah, antara aku dan Hinanan ini benar-benar tidak bersalah. Hei, sungguh, aku sama sekali tidak suka dia. Setiap kali dia datang mencariku dulu, aku menjaga jarak. Kalau tidak percaya, tanya nenek. Iya. Dulu setiap kali gadis itu datang, dia menjaga jarak. Jangan khawatir. Mulai sekarang kalau bocah nakal ini berani menyakiti kamu, aku yang pertama akan menghajarnya. Lu Houting. Kau dengar itu? Aku punya nenek yang mendukungku. Kau harus memperlakukanku dengan baik mulai sekarang. Baik, Nyonya. Lucu sekali. Ibu. Haha, biarkan aku memperkenalkan. Ini Ibu Houting. Ibu, Aku tidak bisa menerima panggilan ibu darimu. Acara sebesar pernikahan? Kenapa tidak bilang padaku sebelumnya? Apa penting apakah kau diberitahu atau tidak? Lagi pula, aku sudah menyetujui pernikahan ini. Ada apa? Bu, pernikahan bukan main-main. Suruan ini sama sekali tidak cukup baik untuk Houting kita. Dia tidak cukup baik? Lalu, siapa yang cukup baik? Menurutku Nananlah yang tepat untuk Houting kita. Nanan kita tidak hanya lembut dan baik hati, tapi juga pandai memasak. Biasanya, Houting sangat sibuk dengan pekerjaan. Dia butuh istri seperti Nanan untuk merawatnya dan rumah. karena kau sangat suka Hinanan, kenapa kau tidak menikahinya sendiri? Biarkan dia merawatmu. Berani sekali kau. Kau benar-benar mengejekku. Lu Houting, apa kau tidak dengar apa yang dia katakan tentangku? Dan kau benar-benar membelanya? Aku ibumu. Kau mau membunuhku? Benar, Houting. Bibilu tetap ibumu, bagaimanapun juga. Suruan bersikap seperti ini sungguh tidak sopan terhadap Bibilu. Ini urusan keluarga Lu, apa urusan orang luar berkomentar? Lu Houting. Cukup sudah. Ini hal kecil. Apa perlu berteriak di sini? Karena kau sangat suka gadis ini, jadikan saja anak angkatmu. Bukankah itu sama saja? Mana bisa sama? Apa bedanya? Jika kau tidak suka dia, mulai sekarang, jangan datang ke rumah tua. Rumah tua akan baik-baik saja, hanya dengan Houting dan Ruan-Ruan menemaniku. Ibu, Bibilu. Maaf. Tadi aku hanya kesal dan tanpa sengaja menyinggung ibumu. Kau tidak perlu minta maaf. Akulah yang tidak menangani ini dengan baik. Aku membuatmu menderita. Sebenarnya, ayahku meninggal ketika aku masih sangat kecil. Sejak saat itu, ibuku memiliki harapan yang sangat tinggi padaku. Maaf, Aku memberitahumu ini bukan untuk membuatmu minta maaf. Aku hanya ingin kau tahu, kau adalah kau, dan aku adalah aku. Aku hanya menginginkan apa yang aku inginkan. Ayo terus mencari. Baik, seringan. Melihat fotoku sekarang, Hanya ingin mengenalmu lebih baik. orang ini terlihat sangat akrab.
Oh, cucuku sangat tampan. Ayo kita foto bareng, Nek. Kemari, Nek. Oke. Itu bagus sekali. Dia sepertinya dipanggil Zhao. Zhao, Foto ini tidak bagus waktu Nek ambil. Jangan kita lihat lagi. nenek, kamu selalu terlihat cantik. Oh, nenek semakin tua. Nenek, kamu tidak tua sama sekali. Kamu akan selalu muda. Oh, kamu pandai bicara manis. Ngomong-ngomong, besok bukankah kamu akan mencoba gaun pengantin? Sudah larut. Kamu harus istirahat awal. Nek, kami pergi sekarang. Baiklah, silakan. Ayo, Ruan-Ruan. Oke. Selamat tinggal. Kelihatan bagus kan? Ruan-Ruan. Kamu sangat cantik. Sekarang, aku hanya ingin menyembunyikanmu, agar tidak ada yang melihatmu. Akhirnya, kamu menjadi milikku, Ti. Ya, aku milikmu. Tapi, kalau kita tidak melepas gaun pengantinnya sekarang, nanti jadi kusut karena kamu. Kalau begitu, aku akan ganti gaun pengantin. Ibu Gu, Ibu Su, Anda juga ke sini untuk mencoba gaun pengantin? kebetulan sekali. Anda juga akan menikah? Ya, selamat ya, Ibu Su. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, akhirnya Anda menikah dengan Bapak Zhao. Hah? Anda pasti salah. Nama belakang suamiku adalah Lu, bukan Zhao. Lu, Ruan-Ruan. sayang. Ini adalah klien dari perusahaan kita, Ibu Gu. Halo, Halo, Bapak Lu. kami ada keperluan lain. Jadi, kami pamit sekarang. Kalau begitu kami pergi dulu. Dadah. Sayang, ada apa? Dunia ini sungguh menakjubkan. Dua orang yang dulu seperti api dan air, sekarang malah bersama. Tidak apa-apa. Ayo kita coba gaun pengantin. Mari kita ucapkan selamat kepada Bos Lu atas pernikahannya menjadi suami yang bangga. Istrimu cantik. Bos Lu, kamu harus menciumnya. Ya. Cium dia. Hei, ini yang mau kita lihat, bukan? Ciuman lagi baik. Cukup sekarang. Membosankan sekali. Lihat apa yang kamu dan istrimu ingin makan. Lihat. Aku ingin makan ini, Kamu tidak boleh makan ini saat sedang haid. tapi aku sangat ingin memakannya. Tolong, aku mohon. Baiklah kalau begitu cuma satu gigitan ya, sisanya milikku. Cepat. Mas Ting, sudah berapa lama kita tidak berolahraga? Bagaimana kalau main satu permainan? Tentu, ayo. Ayo. Ku dengar, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Suzong kecil. Aku ingin tahu, apakah Suzong kecil punya nyali untuk bertanding denganku dalam permainan? Nanan, berhenti main-main. Karena ini kompetisi, harus ada taruhannya.
Yang kalah harus memanggil yang lain leluhur 3 kali dan menukar kencan hari ini. Nanan, apa kau belum puas? Jangan pedulikan aku. Apa? Suzong kecil, apa kamu takut? Oke. Saya ambil tantangan ini. Tapi Tapi apa? karena ini taruhan, mari kita buat lebih besar. Tambahkan lagi 50 juta dolar. Mundur, Baik, saya setuju. Suruan, tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. begitu. Siapa duluan? Aku pernah mengalahkan juara turnamen biliar sebelumnya. Jangan bilang aku mengintimidasi, kau duluan. Baiklah. Nanan, sebaiknya kau jangan menyesal. Tunggu. Demi keadilan, mari kita tentukan urutan break dengan main 1 bola. Tidak perlu. Kau duluan. Hinanan, kalau tidak sanggup, jangan main. Bagus. Giliranku. Yang terakhir. Aku menang. Tukar pasangan tidak perlu. Dan memanggilku nenek moyang juga tidak perlu. Lagi pula, jika aku punya keturunan yang tidak tahu terima kasih sepertimu, aku takut tutup peti matiku tidak akan bisa menahanku nanti. Namun, uangnya harus ditransfer ke kartuku, oke? Hey you, adikmu kabur, apa kamu tidak mengejarnya? Jangan khawatir tentang dia. Dia semakin manja selama bertahun-tahun. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Lagi pula, dia adik Heyu. Aku mempermalukannya seperti itu. Bukankah itu akan mempengaruhi hubunganmu dengan Heyu? Tidak apa-apa, kebahagiaanmu yang paling penting. Kamu baik sekali. Kalau aku begitu baik, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Tentu tidak. Ruan, kamu sendiri bilang tidak akan meninggalkanku. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Yu, bukankah itu Suruan? Ruan, aku sangat merindukanmu. Zhao Xiangyu, lepaskan aku. Ruan, kamu akhirnya ingat aku kan? Apa kamu gila? Lepaskan aku. Tidak, aku tidak akan melepaskan. Kamu milikku. Houting, berhenti bertengkar. Berhenti bertengkar. Houting. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Aku baik-baik saja. Tanganmu terluka. Aku baik-baik saja. Tidak, tanganmu perlu dibalut. Bukan apa-apa. Lu Haoting, mencuri milik orang lain. Apa itu membuatmu begitu senang? Biar ku beritahu sesuatu, Lu Haoting. Apa yang benar tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi benar. Apa kau pikir, kau bisa menyembunyikannya dari Suruan selamanya? Aku bilang, jika kau sakit, pergilah berobat. Sudah ku bilang, aku tidak kenal kau, Zhao Xiangyu. Jika kau berani melecehkanku lagi, aku pasti akan memanggil polisi. Ruan, dia pembohong. Diam! Jangan berani panggil aku seperti itu. Dan jangan berani memfitnah Houting. Zhao Xiangyu, orang yang tidak kau tahu cara menghargai, adalah seseorang yang ingin kulindungi seumur hidup. Kau sudah kehilangan kesempatanmu.
Aku memperingatkanmu, jika kau berani mengganggunya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Ayo pergi. Suruan dulu sangat membenci Lu Haoting. Aku tidak percaya bahwa setelah dia mendapatkan ingatannya kembali, dia masih akan bersamanya. Suruan, aku pasti akan membuatmu mengingatku. Zhao Xiangyu itu gila. Ruan, ini salahku. Aku tidak melindungimu dengan cukup baik. Mana mungkin itu salahmu? Tapi lain kali kau jangan begitu impulsif. Lihat, kamu terluka. Oke, aku akan menuruti perkataanmu. Tuan dan Nyonya. Ini sup untuk mabuk. Terima kasih, Tante Lin. Sama-sama, Nyonya. Oh, tanganku sakit sekali. Ada apa? Mungkin kita harus ke rumah sakit. Tidak perlu. Tanganku sekarang tidak bertenaga. Seharusnya kau bilang dari tadi. Kamu membuatku kaget. Kamu sedang menggoda aku. Hei, jangan-jangan. Maaf. Maaf. Hei, berhenti. Supnya akan tumpah. Kenapa tidak ada di sini? Ketemu. Dengan ini, aku bisa buktikan Lu Haoting bohong. Ruan, aku pasti akan menemukanmu kembali. Suruan, apa yang membuatmu pikir kamu pantas untuk Haoting? Aku tidak. Dan kamu pikir kamu pantas? Haoting milikku. Kalau kamu pintar, pergilah sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap baik padamu. Dan bagaimana caranya? Suruan, beraninya kamu pukul aku. Ada apa? Haoting. Suruan pukul aku, kamu harus memberinya pelajaran. Dia mukul kamu? Dia coba, tapi aku balas dia. Lihat, tanganku merah karena mukul dia. Kedepannya, biarkan aku yang menangani hal-hal seperti ini. Jangan sakiti dirimu. Haoting, akulah yang dipukul, bukan dia. Kenapa kamu membantu dia, bukan aku? Kamu sangat berat sebelah. Hinanan, ini hanya karena hormat pada kakakmu aku selama ini bersabar denganmu. Jika kamu terus menargetkan Ruan, jangan salahkan aku karena melupakan ikatan kita. Haoting, Dan satu hal lagi, Ruan adalah istriku. Aku berat sebelah padanya. kalian berdua menindasku. Apa yang kamu lakukan di sini? Menurut tradisi, di saat seperti ini, kamu seharusnya tidak ada di sini. Aku merasa kamu dalam bahaya. Oh, serius? Ya, Itu hadiahmu. Suruan, apa kamu gila? Kamu pikir kamu sudah dewasa? Ibu, ayah, Bapak dan Ibu Su. Diam. Kamu tidak punya hak bicara. Suruan, kemari sekarang. ibu, tolong, ayah, mau memukulku. Bapak Su, mari bicara baik-baik. Bicara apa? Kau mencuri putri satu-satuku. Dan aku belum selesai denganmu. Ibu, Kamu, semakin tua semakin keras kepala. Menikah itu masalah besar. Dan kamu bahkan tidak membahasnya dengan kami. Ayah dan ibu sedang dalam perjalanan bisnis. Dan begitu kami kembali, kami dengar kamu sudah ambil surat nikah. Dan dengan anak nakal ini. apa maksudnya anak nakal? Dia punya nama. Namanya Lu Haoting. Ya, Berani membantah?
Oh, ibu, ayah, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku akan bilang semuanya dulu. Oke? Oh, ayah, sayang kecilmu tahu dia salah. Jangan marah lagi ya. Sayang kecil, lebih seperti pembuat onar. Yah, kamu ayahku, jadi apa yang bisa kulakukan? Bapak dan Ibu Su. Kamu panggil aku apa? Saatnya ganti panggilan. Ayah. Ibu. Tanggung jawab ini ada padaku. Jika ada yang salah, salahkan aku. Jangan salahkan Ruan-Ruan. Tentu aku salahkan kamu. Kamu pikir aku akan salahkan putri kesayanganku? Baiklah, cukup. Mereka sudah menikah. Selama Ruan-Ruan bahagia, kami tidak akan terlalu ikut campur. Tapi, nak, dia satu-satunya harta kami. Kamu harus menjaganya dengan baik. Ibu Su, jangan khawatir. Akan kuhabiskan seluruh hidupku melindungi Ruan-Ruan. Begitu baru benar. Nah, jika kau berani mengkhianati putriku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pak, jangan khawatir. Jika aku mengkhianati Ruan, aku akan bunuh diri duluan. Nah, jika kau merasa diperlakukan tidak adil, kau harus pulang dan cerita ke ayah. Ayah akan selalu ada di sini. Baik. Selamat. Kamu sedang menuju kebahagiaanmu sendiri. Dari pertemuan, hingga saling mengenal, hingga jatuh cinta, dan saling mencintai, kamu berjalan bergandengan tangan menuju tujuan cinta, gedung pernikahan. Pengantin pria, apakah kau ingin menikahi wanita di hadapanmu, untuk selamanya, tak pernah berpisah? Ya, aku bersedia. Pengantin wanita, apakah kau ingin menikahi pria ini? Aku ingin. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Lu Haoting, apa yang kau takutkan? Kau tahu bahwa semua yang kau miliki sekarang adalah curian, bukan? Ruan, aku sudah bilang, aku pacarmu. Lu Haoting palsu. Dia telah menipumu selama ini. Hari ini adalah pernikahanku dengan Haoting. Silakan pergi. Bagaimana jika aku bilang, aku punya bukti? Haoting, kau tidak berbohong padaku, kan? Pengawal, usir pria ini dari sini. Sekarang. Hahaha, Lu Haoting, kau takut. Ruan-Ruan, kau tidak pernah percaya padaku. Lepaskan. Tapi sekarang aku menemukan bukti. Begitu aku menekan remote ini, kau akan mengerti semuanya. Orang yang kau cintai selalu aku, bukan dia. Pengawal, ambil remote itu darinya. Kau pikir mengambil remote akan menghentikanku? Suruan, semua orang di keluarga Lu berbohong padamu. Bagaimana kau masih bisa percaya mereka? Hancurkan remote itu. Berhenti! Ruan-Ruan. Ruan-Ruan. Kau masih percaya padaku kan? Keluarga Lu semuanya pembohong. Hanya aku yang benar-benar tulus padamu. Aku tidak percaya sepatah kata pun darimu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku tidak ingin kau merusaknya dengan ulahmu. Karena kau mengaku punya bukti, maka aku ingin melihat bukti apa yang kau miliki. Berikan remote itu padaku. Ruan-Ruan. Wah,
Bagaimana ini bisa terjadi? Ya ampun. Bagaimana mungkin? Bukan begitu keadaannya. Aku ingat jelas itu tadi. Jadi ini bukti yang kamu maksud? Ruan, aku benar-benar punya bukti. Pergi, sekarang. Lepaskan. Lu Haoting. Itu kamu, kan? Apa kamu setakut itu? Suruhan tahu kebenarannya. Satpam, bawa orang ini keluar. Sekarang, Lepaskan aku tidak pergi. Lepaskan aku. Ruan. Kamu harus percaya padaku. Ruan. Kak, maaf soal ini. Pergi saja. Ruan. Aku, Tidak apa-apa. Lanjutkan. Baiklah, di momen yang menggembirakan ini, ayo. Untung aku melihat Zhao Xiangyu sedang mengendap-endap. Aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Bung, kami sangat berhutang budi padamu hari ini. Jangan terlalu formal denganku, Bung. Jika kamu tidak mengetahui bahwa Zhao Xiangyu merusak barang-barang dan mengganti videonya, pernikahan hari ini akan menjadi bencana. Jika kau benar-benar menganggapku saudara, maka katakan yang sebenarnya. Suruhan tiba-tiba meninggalkan Zhao Xiangyu untuk menikahimu, musuh bebuyutannya. Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Suruhan mengalami kecelakaan mobil hari itu. Setelah dia bangun, dia kehilangan semua ingatannya tentang Zhao Xiangyu. Dan dia mengira aku pacarnya. Apa? Hei Yu, pernikahan hari ini. Aku curi. Suruhan. Dia kehilangan ingatannya. Ruan. Baiklah. Kamu haus? Sedikit. Aku ambilkan air. Oh, aku pergi. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Oh, airnya. Ini, minum. Tidak apa-apa. Oh, Bung, mataku agak tidak enak. Aku mau pergi mandi. Suruhan, kamu nggak ada harapan. Apa kamu tidur? Tidak. Kamu. Mau apa? Hari ini malam pernikahan kita. Jadi terus?
Boleh? Tidak. Apa? Lu Haoting, kamu taruh tangan di mana? Ah, kamu mesum. Kamu menjijikkan. Aduh, punggungku pegal. Dasar brengsek. Ruan-Ruan, Ah, kamu tidak apa-apa? ini semua salahmu. Ehem. Apakah kamu sangat sakit? Biarkan aku menggendongmu ke sana. Diam. Hei, Hei, bagian mana yang sakit? Biarkan aku mengoleskan salep. Lu Haoting, menjauh dariku. Ruan-Ruan, Kamu pikir ini jam berapa? Kamu baru bangun sekarang? Sebagai menantu keluarga Lu, apa kau tidak punya sopan santun? Itu salah anakmu. Dia membuatku begadang semalaman. Ibu, aku tahu aku salah. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku tidak peduli bagaimana dirimu sebelumnya. Tapi sekarang, karena kau adalah menantu keluarga Lu, kau harus bersikap seperti itu. Kau benar, Ibu. Pembantu hari ini libur, jadi kau bisa mulai menyiapkan makan siang hari ini. Apa? Aku? Aku masak? Hei, Ibu, bagaimana kalau hari ini kita makan di luar saja? Sebagai mertuamu, apakah aku tidak bisa meminta ini? Kurasa kau hanya tidak mau memasak untukku. Apa kau benar-benar ingin mertuamu melayanimu untuk membuatmu senang? Tenang, dia jelas datang untuk bertengkar. Dia. Demi Haoting, aku akan menahannya. Ibu? Bukan aku tidak mau, tapi aku. Oke, Ibu, kau benar sekali. Makan siang hari ini, aku yang siapkan. Haoting, tolong aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa ribut? Bikin tuli. Bu, maaf. Bu, saya tidak sengaja. Kamu sengaja. Kamu pikir aku terlalu keras padamu? Kamu. Jadi kamu membalas dendam padaku. Tidak. Bukan begitu, Bu. Kamu masih membuat alasan. Kelihatannya kamu memang sengaja. Bagaimana keluarga kami bisa punya menantu sepertimu? Aku. Astaga. ada apa? Ada apa? Nah, kamu pulang tepat waktu. Lihat istrimu. Aku minta dia masak untukku, bukan hanya tidak masak. Dia melempar ikan ke arahku. Ayolah, Bu. Ruan-Ruan tidak seperti itu. Dia bahkan tidak pernah masuk dapur sejak kecil. Lupa masak ikan. Dia mungkin bahkan tidak tahu cara menyalakan kompor. Kamu. Bagaimana bisa kamu membelanya? Hei, sabar. Aku tidak membela siapapun. Tenang dulu ya. Dengar, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi, Ruan-Ruan tidak pandai masak. Tapi dalam hal lain, dia pasti akan merawatmu dengan baik, kan? Lihat, dia memberimu hadiah. Coba lihat. Aku. Ayolah, coba lihat saja, ya. Lihat, kamu suka? Oh, Bu, aku menikahi istri untuk menyayanginya, bukan untuk menyuruhnya masak. Kalau begitu, kita makan siang apa? Aku yang masak. Kamu bisa masak?
Wow, Ayo makan. enak sekali. Ini lezat. Kalau suka ambil lagi. Aku tidak tahu kamu ternyata jago masak. Tentu saja. Coba ini. Bagaimana rasanya? Enak. Bu, ibu juga harus makan. Keluarga Lu kami, tahu kan, adalah marga yang terpandang. Sebagai menantu keluarga Lu, hal paling dasar seperti menyeduh teh, kamu tidak hanya harus belajar, tetapi harus menguasainya dengan sempurna. Kamu mengerti? Saya mengerti. Kalau begitu, ayo mulai. Aduh, au. Suruhan. Maaf, saya akan menyeduh lagi, dan lagi. Aduh, sakit. Begini caramu menyeduh teh? Sakit. Ada apa? Jangan menyeduh teh lagi. Ci, Tahan. Masih sakit? Kamu sampai melukai dirimu sendiri, hanya karena menyeduh teh. Dasar tidak berguna. Bu. Oh, baiklah, aku tahu. Kamu tidak perlu belajar menyeduh teh lagi. Kamu tidak akan pernah bisa, kamu sangat ceroboh. Jangan dengarkan ibuku. Kamu pintar kok. Oh, Nyonya, Anda kembali. Silakan masuk. Yang ini, dan yang ini, dan yang ini, bungkus semuanya untuk saya. Segera. Ini dia. Silakan datang lagi. Hei, wah, ini Ibu Lu, kan? Ibu Ye, ada yang bisa saya bantu? Oh, ayolah, Ibu Lu, baru 2 tahun. Kita akhirnya bertemu. Kenapa begitu jauh? Ibu Ye, saya ada urusan hari ini, lain kali saja kita ngobrol. Hei, ayolah, Ibu Lu, kamu seharusnya tidak bekerja terlalu keras. Aku hanya khawatir padamu. Jika saja suamimu tidak meninggal begitu muda, selama bertahun-tahun ini, kamu tidak akan kelelahan seperti ini. Oh, kasihan, Pak Lu benar-benar hidup susah. Pergi begitu muda. Ye Luping, sudah cukup? Maaf. Ibu Lu, aku salah bicara. Aku tidak bermaksud begitu. ya ampun. Aku kira wanita dengan suara manis dan lembut ini adalah seorang gadis muda. Ternyata, kamu sebenarnya seorang tante. Tante, berapa umurmu? Siapa kamu? Siapa? Aku tidak penting. Yang penting adalah, aku kira kamu seumur denganku. Hei, siapa yang mengajarimu? Suara bayi itu sangat mengesankan. Suara bayi? Ya, bukankah itu suara bayi yang paling disukai pria? Ini suara asliku. Aku tidak perlu berpura-pura. Pantasan, aku hanya berpikir, denganmu yang terus bicara tentang kakak ini dan kakak itu, aku kira kamu adalah gadis kecil yang kekanak-kanakan. Di usiamu, masih berpura-pura menjadi istri yang imut. Tidak malu? Kamu, apa? Aku bicara tentangmu. Aku bisa mencium aroma teh bunga. Dari jauh pun tercium darimu. Apa? Apakah keluargamu menjual grosir teh hijau? Atau teratai putih? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Oh, wow. Oh, wah, di mana suara bayi aslimu sekarang? Kenapa tiba-tiba hilang? Hei, Jangan pergi, si suara bayi.
Hahaha. Bu, sebenarnya, kamu tampak sangat cantik saat tersenyum. Kamu harus lebih banyak tersenyum. Bu, ini, apa tidak ada yang kamu suka? Kalau begitu, ayo pergi ke toko lain. Oh, tidak perlu ganti. Ayo pulang. Oh, kalau begitu, ayo pulang. Panggil 2 orang ke sini untuk membantu saya membawa barang-barang ini kembali. Bu, Kamu menyusahkan Ruan-Ruan lagi hari ini? dia mengadu padamu tentang saya. Saya tahu dia hanya pura-pura hari ini. Dia tidak bilang apa-apa. Akulah yang mencari tahu. Dari 2 asisten sore ini. Mereka memberitahu saya. Kamu menyusahkan Ruan-Ruan lagi. Kamu dulu sangat menyukainya, tapi dia selingkuh. Selama ini, kamu selalu tidak bisa melupakannya. Ibu hanya membelamu. Itu semua kesalahpahaman. Dia tidak selingkuh. Itu selalu cinta sepihak dariku. Oh, Bu. Akhirnya aku berhasil menikahinya. Tolong jangan biarkan dia lari lagi. Oke? Ya ampun, dosa besar. Bagaimana aku melahirkan anak sepertimu? Tidak berguna. Ah. Sudahlah, sudahlah. Lagi pula, dia istrimu, jadi kamu menyukainya. Bagaimana bisa aku menghentikanmu? Aku tahu, Bu. Kamu. Yang terbaik. Jadi, Bu, kamu berjanji padaku. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyusahkannya lagi. Terima kasih, Bu. Suruan dan Zhao Xiangyu. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Xiangyu benar-benar berani datang, membuat keributan di pernikahan. Apakah karena Suruan tidak putus dengannya sepenuhnya? Bu. Suruan. Ruan-Ruan. Bu, apa yang barusan ibu katakan tentang aku yang belum benar-benar selesai dengan seseorang? Itu, Zhao Xiangyu? Aku. Hao Ting, katakan padaku. Ruan-Ruan. Maaf. Aku berbohong padamu. Sebenarnya, kamu sudah kenal Zhao Xiangyu sejak lama. I will make Datri. Lalu kenapa kamu berbohong padaku? Jadi, apa yang dia katakan semuanya benar? Dia tidak. Zhao Xiangyu. Dia selalu mengganggumu. Dia menyusahkanmu. Ditambah, setelah kecelakaan lalu, ingatanmu kacau. Kamu benar-benar tidak ingat dia. Jadi aku tidak memberitahumu. Dia sudah mengganggumu sejak masa sekolah. Itu sebabnya, ibuku bertanya, apakah kamu sudah benar-benar selesai dengannya? Benar kan, Bu? Begitu kan ya? Ya. Ruan-Ruan. Maafkan aku. Aku tidak seharusnya berbohong padamu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku. Aku tidak ingat sama sekali tentang Zhao Xiangyu itu. Sebelumnya, pasti aku sangat tidak menyukainya. Sayang, terima kasih. Selalu melindungiku. Ruan-Ruan, maaf. Aku sangat takut kehilanganmu. Setiap saat kamu di sisiku sekarang, terasa seperti mimpi. Aku hanya berharap mimpi ini bisa bertahan lebih lama, agar kita tidak perlu terbangun. Baiklah, aku masih perlu ganti gaun. Kita ada gala amal malam ini. Oke, aku akan pergi denganmu. Bu, kami naik ke atas. Baiklah. Anak-anak punya rezeki sendiri. Ruan-Ruan, aku akan mencari beberapa teman. Kamu lihat-lihat dulu sendiri. Silakan, jangan khawatir tentang aku.
Sujuan, Ada apa? Apa yang terjadi? Nona He, maaf banget, itu kecelakaan. kau sengaja. Kau bisa tumpahkan di mana saja, tapi kau arahkan tepat ke arahku. Kenapa kau sejahat itu? Nona He, kau salah paham. Pelayan tadi berlari ke arahku, dan aku refleks meraih gelas anggur. Kau kebetulan berdiri tepat di depanku. Itu semua hanya kebetulan. Oh, begitu. Aku tahu Nona Su bukan orang seperti itu. Ruan-Ruan, ada apa? Hao Ting, dia sengaja menuangkan anggur padaku. Apa salahku padanya? Kenapa dia melakukan ini padaku? Gaunmu kotor. Bagaimana ini? Ini gaun baru yang kau belikan untukku. Tidak apa, nanti ku belikan yang baru. Makasih, sayang. Tante Lu, kau harus membelaku. Nanan, aku yakin, Ruan-Ruan tidak sengaja. Jangan dimasukkan hati. Tante, Aku, antar, kau, ganti baju. Nanan, kau sebaiknya ganti gaun juga, jangan sampai masuk angin. hanya dalam beberapa hari, Tante Lu sudah memihak Sujuan. Apa? Kau ingin merebut Hao Ting kembali? Zhao Xiangyu. Apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan di jamuan itu? Sederhana. Kamu menginginkan Lu Hao Ting kan? Dan aku menginginkan Su Ruan. Kita punya tujuan yang sama, jadi kita bisa saling membantu. Masing-masing mendapat yang diinginkan. Apa rencanamu? Apa maksudmu? Kamu gila. Jika kamu menginginkan Lu Hao Ting, lakukan apa yang aku katakan. Bagaimana menurutmu? Pintar. Hao Ting. Aku salah tadi, aku minta maaf. Tolong jangan marah. Kamu harus minta maaf pada Ruan, bukan padaku. Minumlah segelas anggur ini, lalu aku akan pergi minta maaf padanya. Pergi? Ruan-Ruan, aku tahu kau tidak percaya padaku sama sekali sekarang. Tapi menurutmu, apakah Lu Hao Ting benar-benar bisa dipercaya? Dia tidak sesetia yang kau bayangkan. Ruan-Ruan, Lu Hao Ting sedang di dalam ruangan bermesraan dengan wanita lain. Apa yang membuatnya layak kau percaya? Jika kau terus mengarang omong kosong, aku akan memanggil polisi. Akan kubuktikan padamu sekarang juga. Semua yang ingin kau ketahui ada di kartu ini. Bukalah, dan kau akan lihat apakah aku berbohong padamu. Zhao Xiangyu, kau berani mengganggu Suruan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Lu Hao Ting ada di dalam. Kau harus masuk dan lihat sendiri. Apa maksudmu? Siapa yang mengikatmu di sini? Apakah itu Hao Ting? Di mana dia? Ini sangat memalukan. Ayo keluar dari sini. Hao Ting. Hao Ting. Ini aku. Hao Ting, ini salahku sebagai kakaknya. Aku tidak mendidik adikku dengan benar. Yang kemarin itu karena Nanan masih kekanak-kanakan. Hari ini, aku sengaja membawanya ke sini untuk meminta maaf padamu. Hao Ting, aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Hei Yu,
Aku menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Jadi aku juga memperlakukan adikmu seperti adikku sendiri. Kau tahu itu? Aku tahu. Aku akan mengatur dia kembali ke Inggris. Heyu, aku tidak mau pergi. Kali ini, kau sudah keterlaluan. Aku tidak bisa membantumu. Hao Ting, aku salah. Jangan suruh aku pergi. Hao Ting, bangun. Kau tahu bahwa memberi obat terlarang itu ilegal? Obat-obatan itu semuanya barang terlarang. Itu bukan aku, itu Zhao Xiangyu yang memberikannya padaku. Dia bilang asalkan aku bekerja sama dengannya, aku bisa merebut hati Hao Ting. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kau hanya dimanfaatkan sia-sia. Aku salah. Tolong jangan suruh aku pergi, ya? Hei Yu, bawa dia pergi. Jangan muncul lagi di depanku. Baik. Aku tidak akan pergi. Hao Ting belum memaafkanku. Heyu, aku tidak mau ke luar negeri. Sangat menyedihkan sendirian di luar negeri. Hao Ting hanya bilang kau tidak boleh muncul di depannya. Hindari saja mereka mulai sekarang, itu saja. Jadi aku tidak perlu ke luar negeri? Bagus, selamat tinggal, Hao Ting. Selamat tinggal, Suruan. Sebenarnya, dia cukup menarik. Hatinya tidak buruk. Dia hanya terlalu dimanjakan. Apa? Kau sudah merindukannya? Padahal baru saja pergi? Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku merindukannya? Hatiku hanya milik istriku. Baiklah. Hei Nanan, si bodoh itu, bahkan tidak bisa menangani hal sesederhana itu. Zhao Xiangyu, ini semua salahmu. Jangan lari. Kau pembohong. Aku akan injak-injak kau sampai mati. Hei, hati-hati. Kita masih di ruang tamu. Nenek sudah berangkat jalan-jalan. Sekarang, hanya kita berdua di rumah ini. Kalau begitu, kamu cuma dapat satu ciuman. Ibu, kamu datang tanpa bilang-bilang dulu? Apa aku perlu izin untuk pulang ke rumah sendiri? Ibu, Hao Ting tidak bermaksud seperti itu. Bukankah kamu suka pameran seni? Seorang temanku kebetulan memberiku 2 tiket. Aku tidak suka hal itu, jadi kalian ambil saja. Tiket pameran ini sangat sulit didapat. Aku sudah tanya banyak teman, tidak ada yang bisa dapat. Ibu, terima kasih. Kamu adalah ibu mertua terbaik di dunia. Baiklah, cukup, jangan terlalu cengeng. Oke, baiklah, aku tidak akan berlama-lama dan mengganggu kalian berdua. Oh, ibu sudah pergi? Kamu yakin mau pergi? Oh, ibu, kamu? Oh, ayolah. Lihat ini. Maaf. Kamu tidak apa-apa? Suan. Itu sakit. Tunggu aku ya. Suan. Ada apa, Suan? Ruan, jangan takut. Dokter, Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien kemungkinan jatuh koma karena suatu syok, seperti bertemu orang yang sama, kejadian, atau pemandangan. Apakah ingatannya akan kembali? Suruan kehilangan ingatannya. Kita tidak akan tahu apapun sampai dia bangun. Secara patologis, beberapa pasien amnesia mengalami kembali pengalaman yang sama, dan dengan demikian memulihkan ingatan mereka. Baik, saya mengerti. begitu. Aku punya ide. Suruan, kali ini kamu pasti akan kembali padaku. Ruan, kamu sudah bangun. Bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit? Kami tadi di pameran seni, dan kamu pingsan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Apakah kamu merasakan ketidaknyamanan lain? Aku lapar. Ayo pulang. Sebenarnya, aku bisa berjalan sendiri. Aku hanya ingin menggendongmu. Ada banyak orang di sana. Cepat turunkan aku.
Ayo lihat apa yang terjadi. Ruan, kali ini kamu pasti akan mengingatku. Menggunakan balon merah sebagai mawar. Ide yang brilian. Kamu tidak takut meledak? Jadi kamu mencoba menggunakan balon merah untuk mengganti mawar? Kamu benar-benar bodoh. Kamu tidak takut balonnya meledak? Lu Haoting, kalau kamu tidak tahu cara bicara, jangan bicara. Tidak ada yang menganggapmu bisu. Hanya karena kamu terus muncul di depanku mencapai tingkat kebodohan baru. Kamu yang bodoh. Kamu dan seluruh keluargamu. Suruan, saya sarankan kamu ambil semua barang berantakan ini dan simpan sekarang juga. Kalau tidak, saya akan panggil pengawas asrama dan melaporkanmu karena menggunakan api terbuka. Lu Haoting, kamu bajingan keji. Kamu hanyalah pecundang lajang yang cemburu dengan hubungan manis kami. Aku memberimu 10 detik. 10 detik? Mimpi. Hari ini adalah ulang tahun 1 tahun aku dan Xiang Yu. Kalau berani mengadu, kamu mati. Pengawas asrama. Seseorang menggunakan api terbuka melanggar aturan. Lu Haoting, pengawas asrama. Datang ke gedung perusahaan. Sekarang, Apakah dia akan melamar? Ruan. aku baru ingat. Ada sesuatu yang perlu aku lakukan di perusahaan. Ikut aku. Oke. Romantis sekali. Suruan. Kamu manggil aku tadi? Ya, ini aku. Iya, ini aku. Dia adalah salah satu asistenku yang tidak kamu kenali. Bunga, lilin, balon. Hey Yu, apa ini lamaranmu hari ini? Bukan, ini hanya acara perusahaan. Ini pasti bukan lamaran. Enggak ada yang layak ditonton. Acara seperti apa? Boleh aku ikut? Ruan, bukankah kamu baru saja bilang akan menemaniku kembali ke perusahaan? Aku hampir lupa. Kalau begitu, ayo cepat kembali. Kami berangkat sekarang. Hiyu, apa yang kamu lakukan? Menurutmu? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hei, Kak, kemari. Haoting. Kaget? Aku juga tidak menyangka akan bertemu Siu di sini. Aku baru tahu dia sudah pulang ke Indonesia. Sebenarnya, Haoting dan aku bertemu beberapa hari yang lalu. Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Qin Siu. Aku senior Haoting dan Heyu dari universitas. Suruan. Dia lebih dari itu, Kak, biarkan aku cerita. Senior Siu bukan hanya senior kami. Dia adalah idola di jurusan. Waktu itu, hampir semua pria di jurusan kami naksir padanya. Tapi dia selalu memiliki seseorang yang istimewa di hatinya. Bahkan orang sehebat aku pun ditolak saat aku menyatakan cinta. Kalau begitu, orang itu pasti lebih hebat lagi. Jangan dengar omong kosongnya. Ayo bicara di tempat lain. Sudah lama kita tidak minum bersama. Ayo, kita minum sampai mabuk malam ini. Suruan. Aku dengar kamu dan Haoting sudah saling kenal sejak SMA. Yah, ada apa? Kalau begitu, apakah kamu tahu Haoting selalu memiliki cahaya bulan putih di hatinya? Lalu, apa kamu tahu kalau di hati Haoting selama ini ada cinta pertamanya? Haoting punya cinta pertama di hatinya. Ya? Kenapa aku tidak tahu? Sepertinya Lu Haoting belum menceritakan banyak hal padanya. Maaf,
Aku tidak tahu Hao-Ting belum memberitahumu tentang kami, seharusnya aku tidak bicara. Mungkinkah dia cinta pertama Hao-Ting? Iya, dia memang cantik. Tidak apa, itu sudah masa lalu. Hao-Ting dan aku sudah menikah. Suruan, aku mau minta tolong. Apa? Aku ingin bersaing denganmu untuk Hao-Ting secara adil. Apa katamu tadi? Suruan, aku sungguh-sungguh mencintai Hao-Ting. Jika dulu aku tidak meninggalkannya dan pergi ke luar negeri, mungkin akulah yang menikah dengannya. Suruan, kamu pasti bisa lihat, dia memperlakukanku berbeda. Karena kamu sudah memilih pergi, kamu seharusnya tidak kembali sekarang. Qin Siyu, dia bukan sesuatu yang bisa kamu ambil dan buang sesukamu. Dia manusia hidup. Aku terpaksa pergi ke luar negeri. Selama ini, aku tidak pernah bisa melupakannya. Aku tahu kamu akan sangat kecewa mendengar ini, tapi sekarang aku kembali, aku tidak akan menyerah padanya. Dulu, Xiao Yu itu, dia dan kamu. Hao-Ting, kenapa kamu minum banyak? Aku tidak apa-apa. Biarkan aku ambilkan air. Baik. Kamu masih seperti dulu, suka menghindari minum. Omong kosong. Terima kasih, Ruan-Ruan. Hao-Ting, ingat minum air madu saat sampai rumah. Aku ingat setiap kali kamu mabuk sebelumnya, akulah yang menyiapkannya untukmu. Ayo pulang, sayang. Oke. Ayo pulang. Ruan-Ruan, ada apa? Hao-Ting, kamu harus minum air madu saat kembali. Atau kamu akan sakit kepala. Kamu tertawa? Kamu terlihat sangat imut saat cemburu. Apa yang aku cemburui? Aku tidak cemburu. Aku suka kecap, bukan cemburu. Ruan-Ruan, aku hanya mencintaimu. Benarkah? Benarkah? Tentu saja. Hei, akhirnya kamu kembali. Kamu tidak berguna. Aku sudah bilang jaga Hao-Ting, dan kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Dan Suruan dulu adalah pengikut kecilmu. Bagaimana dia bisa menikah dengan Hao-Ting? Ini semua salah Lu Hao-Ting, dasar brengsek kecil yang tak tahu malu. Suruan kepalanya terluka dan kehilangan ingatan. Lalu, entah kenapa, dia lupa padaku. Lu Hao-Ting, itu brengsek tak tahu malu, memanfaatkan situasi. Dia menipu Suruan untuk menikah dengannya. Tolong, kamu harus bantu aku cari cara untuk mendapatkan Suruan kembali. Kamu bilang Suruan kehilangan ingatan? Ya. Aku tidak sengaja dengar di rumah sakit beberapa hari lalu, dokter bilang, otak Suruan terluka sekarang, dan dia tidak bisa diganggu. Jadi aku pikir menciptakan kembali, ingatan akan merangsangnya. Tapi Lu Hao-Ting, brengsek kecil itu, terus mengganggu. Xiang Yu, ada banyak cara untuk memulihkan ingatan, tapi satu yang paling langsung dan efektif. Apa itu? Hei, apakah kamu sudah pulang kerja? Aku beli bunga krisan untuk ayah. Menurutmu dia akan suka? Ya, pasti dia akan suka. Ruan-Ruan. Kenapa kamu selalu muncul begitu tepat waktu? Suruan tidak akan selalu seberuntung itu setiap kali. Aduh, pelan-pelan. Oh. Astaga, ada apa dengan kalian semua? Ruan-Ruan hampir tertabrak mobil tadi. Apa dia terluka? Astaga, kamu juga. Kejadian besar seperti itu. Kenapa kamu tidak membawa Ruan-Ruan ke rumah sakit? Kenapa kamu kembali? Ibu, aku benar-benar baik-baik saja. Untungnya,
Hao-Ting datang tepat waktu. Aku hanya ketakutan. Tidak ada luka. Lagi pula, bukankah hari ini adalah hari kematian ayahku? Kita tidak bisa menunda. Dasar anak bodoh. Nah, kami semua baik-baik saja. Kamu jangan khawatir tentang kami. Hao-Ting juga sudah menikah. Dia gadis yang baik. Sekarang, kami semua baik-baik saja. Hei, nenek. Nenek, ibu. Nenek, Ah, hei, Suruan. Hei. Ruan. 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 Semua ini karena kamu. Kamu selalu di depan mataku, bersikap seperti orang bodoh. kamu yang bodoh. Keluarga kamu semuanya bodoh. Lihat, pacarku sangat tampan. Suruan hanya mainan. Astaga. Ruan, akhirnya kamu sadar. Ruan, akhirnya kamu sadar. Ya ampun, kamu membuatku takut. Astaga, kamu sadar. Itu yang penting. Ruan. Apa kamu merasa tidak nyaman? Aku ingin bicara dengan Hao-Ting sendirian. Nenek, ibu, bisa beri kami waktu sebentar? Oh, tentu saja. Jaga dia baik-baik. Ayo. Ada apa, Ruan? Lu Hao-Ting. Aku ingat semuanya sekarang. Hei, Kenapa kau menghentikanku? Ibu, tunggu. Dengar dulu apa yang Ruan katakan. Ruan. Aku salah tentang semua ini. Maaf, kau bisa pukul aku, teriak padaku. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan menerima semuanya. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Jangan ceraikan aku. Aku. Ruan. Tolong jangan lakukan ini. Aku mohon. Oh, tidak. Aku tidak tahan. Aduh. Ruan. Ini semua salahku. Aku yang suruh Hao-Ting ikut campur, dan bahkan membujukmu untuk menikah. Kalau mau menyalahkan siapapun, salahkan aku. Jangan salahkan Hao-Ting ya. Ruan, apa kamu karena apa yang aku lakukan padamu dulu, sehingga kamu ingin meninggalkan Hao-Ting? Kalau begitu, maka aku minta maaf padamu. Hao-Ting benar-benar mencintaimu. Aku dulu salah paham padamu. Kamu sebenarnya sangat luar biasa. Bisakah kamu tidak bercerai? Ruan, ada apa? Oh, ini. Bu, panggil dokter. Oh, oke. Cepat. Aku di sini. Tidak apa-apa, aku di sini. Lu Hao-Ting. Aku ingin sendiri sebentar. Boleh aku di sini bersamamu? Aku akan diam saja. Aku tidak akan berkata sepatah kata pun. Oke, Ruan, aku keluar dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku segera. Aku di luar pintu. Waktunya makan. Ruan. Zhao Xiangyu. Lama tidak bertemu. Ruan. Kau sudah pulih ingatanmu. Ya. Ruan. Akhirnya kau pulih ingatanmu. Aku tahu begitu kau pulih ingatanmu, kau akan mencariku. Dulu kau sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada Lu Hao-Ting, si brengsek kecil itu? Ruan, kau tidak tahu betapa aku merindukanmu selama kau pergi.
Itu semua salah Lu Haoting. Si brengsek kecil tak tahu malu itu. Ruan, kau tidak kenal Lu Haoting. Betapa tak tahunya malu dia. Dia sengaja menipumu. Dan dia sengaja berusaha mencegahmu pulih ingatan. Zhao Xiangyu, biar aku bertanya padamu. Dulu, di danau belakang sekolah, apa benar kamu yang menyelamatkanku? Tentu saja aku yang menyelamatkanmu. Siapa lagi kalau bukan aku? Ruan, kau tidak tahu betapa indahnya bagiku bahwa kau sudah pulih ingatanmu. Zhao Xiangyu. Memang benar, aku sudah pulih ingatanku. Tapi juga benar aku jatuh cinta pada Lu Haoting. Alasan aku datang hari ini adalah untuk memberitahumu, tolong, mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi. Apa katamu? Kau berbohong padaku, bukan? Kau dan Lu Haoting dulu selalu bertengkar. Bagaimana mungkin kau jatuh cinta padanya hanya dalam beberapa bulan singkat? Aku tidak percaya. Dulu, di hotel, kau bilang bahwa aku hanya mainan bagimu. Sekarang, kenapa kau harus berpura-pura sangat jatuh cinta? Sungguh ironis. Ruan, akhirnya kau benar-benar memilihnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu minum terus? Sejak sampai sini. Dan minum seolah-olah tidak ada hari esok? Apa kamu tidak takut istrimu akan menyalahkanmu? Dia tidak peduli padaku. Ada apa dengan kalian berdua? Dia mendapatkan ingatannya kembali. Apa katamu? Dia pergi mencari Zhao Xiangyu. Dia tidak menginginkanku lagi. Mungkin ada kesalahpahaman? Oh, Haoting. Berhenti minum. Jika kamu terus minum, kamu akan berakhir di rumah sakit. Tinggalkan aku sendiri. Kamu. Haoting. Hei. Di mana dia? Lu Haoting. Halo? Lu Haoting, kamu di mana? Suruhan datang ke Zero Bar sekarang juga. Haoting tadi minum seperti orang kesurupan dan mulai mengamuk. Sekarang dia hilang lagi. Apa maksudmu? Aku akan ke sana sekarang. Oke. Di mana dia? Apakah kamu menemukannya? Aku sudah periksa rekaman CCTV Qin Xiu membawa Haoting pergi. Hei, Suruhan. Mau kemana? Pulang. Kamu tidak mencari Haoting? Lu Haoting sudah pergi bersama cahaya bulan putihnya. Sekarang mereka di suatu tempat saling mengungkapkan perasaan. Untuk apa aku mencarinya? Cahaya bulan putih. Apa yang kamu bicarakan? Haoting tidak pernah menyukai Qin Xiu. Dia yang selalu terobsesi dengan Haoting. Dia pergi ke luar negeri karena merasa pengakuannya ditolak dan pergi untuk menyelamatkan muka. Maksudmu? Lu Haoting tidak pernah menyukai Qin Xiu? Tentu saja tidak. Sejak kecil, orang yang dia sukai selalu kamu. Qin Xiu? Dasar teratai putih. Kamu membohongiku dan merebut priaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Suruhan. Tenang. Segera, carikan Lu Haoting untukku sekarang. Oke. Kamu lagi ngapain? Menurutmu gimana? Cukup.
Lu Haoting. Kamu ingat tempat ini? Atap sekolah. Disinilah aku menyatakan cintaku padamu dulu. Di depan semua teman sekelas kita. Dan para guru. Aku, Qin Xiu, Dewi sempurna di mata semua orang. Berdiri di sini. Dan menyatakan cintaku padamu dengan sepenuh hati. Dan kamu menolakku. Kamu mempermalukanku di depan semua orang. Sudah ku bilang, aku punya perasaan pada orang lain. Tidak ada gunanya membuang-buang waktumu. Kamu selalu suka suruhan. Kan? Aku sudah tahu dari dulu. Cara kamu memandangnya berbeda dengan cara kamu memandang orang lain. Sungguh menyedihkan. Kamu sangat menyukainya. Tapi bagaimana dengan dia, Haoting? Dia tidak mencintaimu sama sekali. Urusanku, bukan urusanmu. Lu Haoting, kenapa kamu lebih memilih mencintai seseorang yang terlalu bodoh untuk menghargaimu? Dan menolak untuk menatapku? Aku sangat mencintaimu. Haoting. Kita bersama, ya? Sudah ku bilang. Jangan buat aku mengulanginya. Baik. Kamu memaksaku. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, orang lain juga tidak boleh. Suruhan itu bodoh, kamu juga. Selama ini, kamu terus membantu orang lain. Mau coba tebak? Kenapa Suruhan begitu setia pada Zhao Xiangyu selama ini? Maksudmu? Tunggu. Mereka punya pisau. Apa dia masih belum tahu? Kalau dulu di danau, yang menyelamatkannya adalah kamu? Apa katamu? Saat kamu menyelamatkannya dulu, aku juga ada di sana. Setelah kamu pergi, aku memanggil Zhao Xiangyu untuk membawanya pergi. Dia sangat bodoh. Dia langsung percaya begitu saja. Itu sebabnya selama ini, dia begitu setia pada Zhao Xiangyu. Qin Xiu. Ada kejadian seperti itu? Kalau dipikir-pikir, kalian berdua tidak terlalu pintar. Selama ini kalian telah dipermainkan seperti orang bodoh oleh penjahat yang sama. Ini salahku. Ini aku. Aku tidak melihat dengan jelas bahwa itu Haoting. Tapi Suruhan, penglihatanmu sangat buruk. Zhao Xiangyu dan Haoting sangat berbeda. Bagaimana bisa kamu mengira Zhao Xiangyu adalah Haoting? Saat itu, aku sedang linglung. Aku melihat punggung Haoting. Saat aku bangun, Haoting sudah pergi. Aku hanya melihat Zhao Xiangyu. Pantas saja. Aku heran. Bagaimana bisa dulu kamu tiba-tiba buta dan jatuh cinta pada Zhao Xiangyu? Haoting sangat baik padamu. Selama ini, dia hanya mencintaimu. Suruhan, jangan pedulikan dia yang biasanya suka menyusah kamu. Dia hanya cemburu. Jadi, siapa yang sebenarnya kamu suka, Zhao Xiangyu atau Haoting? Haoting sudah banyak menderita karena dirimu. Dia menanggung begitu banyak sakit hati. Hei Yu. Setelah kita menyelamatkannya, aku akan memberitahunya sendiri. Aku akan bilang padanya, betapa aku menyukainya. Lu Haoting. Aku suka melihatmu kehilangan kendali. Jadi kamu datang ke sini untuk membalas dendam padaku? Lu Haoting, betul, kami akan membalas dendam padamu. Semua ini karena kamu. Kamu bilang, apa yang kamu lakukan pada Suruhan? Dia mendapatkan kembali ingatannya. Kenapa dia masih tidak mau bersamaku? Kamu bilang,
Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Kamu pasti telah menyihir Suruan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengatakan padaku bahwa dia mencintaimu? Dia jelas mencintaiku. Akulah yang dicintainya. Lu Haoting, kamu akan segera mati. Apa yang kamu tertawakan? Kamu bilang dia mencintaiku? Apa itu benar? Lu Haoting, kamu pantas mati. Jika Suruan tidak kehilangan ingatannya, bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak penting. Kamu sudah kehilangan dia sepenuhnya. Baik. Lu Haoting, kalau begitu kamu mati juga. Tidak. Zhao Xiangyu, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Kamu bisa masuk penjara. Ilegal? Pertama, tidak ada kamera di sini. Kedua, hanya kita beberapa orang. Jika kamu tidak bicara, Dan aku tidak bicara. siapa yang akan tahu? Lagi pula dia, Lu Haoting. Lu Haoting sudah minum. Dia menghilang dari radar. Jika dia menjadi depresi dan melompat dari sini, apa hubungannya dengan aku? Zhao Xiangyu. Aku sudah bilang kamu bodoh, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu mengikat tangan Haoting seperti ini. Polisi akan melihat sekilas dan tahu dia diculik. Kecelakaan? Karena mabuk? Zhao Xiangyu, kita bisa bicarakan ini. Jika kamu ingin membuatnya tampak seperti Haoting melompat hingga mati, bukankah seharusnya kamu setidaknya melepaskan tali dari tangannya dulu? Lagi pula, dia sudah minum sedikit, dia tidak punya kekuatan untuk melawanmu. Kamu benar. Aku seharusnya tidak menambah kecurigaan pada diriku. Aku akan melepaskannya sekarang. Jangan. Selama kita punya Lu Haoting, mereka tidak akan berani melawan. Lagi pula, kita sudah terlihat. Jika kita tidak ingin ini bocor. Sudah terlanjur, kita harus lanjut. Baik, sepupu. Aku akan lakukan seperti katamu. Suruan, aku akan memberimu kesempatan. Kamu ingin menyelamatkan Lu Haoting, kan? Ikat Heyu untukku. Ruan, jangan lakukan itu. Lari. Jangan pukul dia. Aku akan melakukannya. Tunggu. Aku baru saja dapat ide bagus. Ini yang akan kita lakukan. Aku akan menusuk kalian masing-masing, saudara. Masing-masing sekali. Lalu aku akan membuatnya seolah-olah kalian berdua saling membunuh. Dengan begitu, bukankah aku akan bebas dari masalah? Xiaoyu, berhenti main-main. Ada masalah apa? Sepupu, bukankah ini ide bagus? Mereka berdua akan mati. Maka, tidak akan ada bukti tersisa. Zhao Xiangyu, gila. Baik, Suruan. Aku biarkan kau yang memilih. Kau pilih siapa yang pertama aku tusuk. Zhao Xiangyu, kau bilang akan melepaskan Haoting. Jadi kau memilih Lu Haoting, ya? Baiklah. Karena kau sangat mencintainya, aku akan memastikan kau menemaninya di alam baka. Tidak.
Jangan bergerak. Jatuhkan senjatamu. Bawa mereka pergi. Sekarang. Bersikap baik. Lu Haoting, aku tidak bisa masuk penjara. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tidak bisa masuk penjara. Kau tidak bisa. Seumur hidupmu, kau bisa merenungkan kesalahanmu di penjara. Bagaimana keadaanmu? Apakah sakit? Suruan. Apakah kau benar-benar men? Lu Haoting. Aku mencintaimu. Kalian pasangan kekasih yang menyebalkan. Kalian sangat menyebalkan. Tinggalkan kami para jomblo. Sial. Aku juga ingin percintaan yang manis.